Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari simulasi dinamika molekul kami, yaitu dengan judul Simulasi Dinamika Molekul Epicetic Galat menggunakan aplikasi Chimera. Nah, adapun anggota dari tim kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Anissa Fitri Nurlaila, kemudian ada Delvi Melina Sabila, kemudian ada Irfan Yuda, lalu dilanjut ada Herlina Titik Umi, kemudian ada Intan Budi Permata, dan yang terakhir ada Maharani Alia Yahrani. Nah, selamat menyaksikan. Yang selanjutnya yaitu latar belakang dilakukan suatu simulasi dinamika molekul. Menurut Allen pada tahun 2004, dinamika molekul adalah suatu simulasi secara virtual yang dapat digunakan untuk melihat interaksi mikroskopis antar molekul. Melalui simulasi dinamika molekuler, akan didapatkan data-data statistik dan dinamik antar molekul yang berikatan pada skala atomik, seperti kecepatan, reologi, maupun gangguan yang bergantung kepada waktu. Analisa dinamika molekuler bertujuan untuk mengetahui kestabilan interaksi antar molekul-molekul atom. Hal ini dilakukan karena pendambatan molekuler belum dapat memberikan informasi terkait kestabilan interaksi antar molekul-molekul atom terhadap ruang dan waktu. Tujuan utama dari simulasi dinamika molekuler adalah yang pertama, menghasilkan trajektori molekul dalam jangka waktu terhingga. Yang kedua, menjadi jembatan antara teori dan hasil eksperimen. Dan yang ketiga, memungkinkan para ahli kimia untuk melakukan simulasi yang tidak bisa dilakukan dalam laboratorium. Kenapa digunakan Chimera? Karena Chimera merupakan dokumentasi yang lengkap, serta dapat diunduh secara gratis untuk kepentingan akademis, pemerintahan, nirlaba, serta untuk penggunaan pribadi. Peterson et al. 2004. Selain itu, Chimera juga memberikan visualisasi interaktif dan analisis struktur, molekul, dan data terkait, termasuk peta kerapatan, rakitan supramolekul, penjajaran urutan, hasil docking, lintasan, serta ensembel konformasi. Chimera juga dapat memungkinkan adaptasi spasial dinamis tanpa mengubah atau mempartisi ulang domain. English et al. 2013. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan simulasi dinamika molekul terhadap epicetogen galat. Namun sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu epicetogen galat. Nah, epicetogen galat merupakan senyawa flavan 3-ol, salah satu dari senyawa turunan asam galat yang kita bisa temukan di tumbuhan, salah satunya di tanaman teh hijau. Nah, epicetogen galat sebagai salah satu flavanol atau katekin yang dominan dengan kandungannya sebesar 5,75 sampai 27,03% dari total lebih 85% dari katekin yang terkandung pada teh hijau. Nah, teh hijau sendiri yang mengandung katekin ini memiliki berbagai bioaktivitas, beberapa di antaranya yaitu antioksidan, antidiabetes, antimikroba, antivirus, dan juga antikarsinogenic. Nah, antioksidan pada katekin ini tergantung pada struktur molekulnya, terutama pada gugus fungsi galil dan juga hidroksil. Nah, namun aktivitas antioksidan pada katekin tidak hanya tergantung pada struktur dan juga pada kondisi biologisnya saja, namun juga tergantung dengan kondisi pada saat pengujian. Yang selanjutnya, tujuan dari simulasi dinamika molekul kita kali ini yaitu yang pertama, kami ingin mengetahui dinamika yang terjadi pada interaksi senyawa epicetogen galat, dan yang kedua kita akan menganalisis energi potensial dan juga energi kinetik yang terjadi pada senyawa epicetogen galat. Adapun metode percobaan dari simulasi kali ini yaitu kita menggunakan aplikasi UCSV Chimera dengan senyawa yang akan kita simulasi yaitu epicetogen galat. Nah, pada simulasi kali ini kita tanpa penambahan solvasi dan kita tambahkan muatan berupa amber FF14SB dan juga M1BCC. Nah, pada simulasi kali ini juga kita terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu pemilihan struktur, di mana kita memilih senyawa yang memiliki struktur 3 dimensi yang kita akses melalui PubChem. Kemudian senyawa ini akan kita buka melalui aplikasi Chimera dan kita atur struktur atomik atau bondnya.
Nah, kemudian kita lakukan setting minimisasi dengan melakukan 100 langkah stepless descent, kemudian dilanjutkan dengan 10 langkah conjugate gradient. Nah, yang selanjutnya kita lakukan equilibrium dengan melakukan pemanasan pada suhu 0 sampai 298 Kelvin dengan gradient 10 Kelvin per picosecond. Nah, kemudian kita lakukan production dengan 5.000 langkah dengan mengatur termostatnya pada 298 Kelvin. Nah, yang terakhir kita lakukan analisis dari hasil simulasi ini dari beberapa parameter. Yang pertama yaitu energi potensial, yang kedua energi kinetik, yang ketiga ada temperatur, dan yang keempat ada root mean square deviation atau RMSD. Pada percobaan ini dilakukan simulasi senyawa epikatekin galat tanpa menggunakan solvent. Pada awal simulasi dilakukan minimisasi energi yang berfungsi untuk memperoleh keadaan dengan energi terendah. Kemudian dilakukan ekuilibrasi untuk menaikkan temperatur dari 0 menuju 298 Kelvin agar sesuai dengan suhu kamar. Kemudian pada proses produksi, temperatur diatur menggunakan nose thermostat pada 298 Kelvin untuk menghasilkan simulasi epikatekin galat yang telah dilakukan. Berdasarkan video tersebut, terlihat bahwa molekul epikatekin galat selalu bergerak atau bervibrasi di dalam suatu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa suatu molekul selalu dalam keadaan dinamis untuk mencari konformasi yang paling stabil. Energi potensial adalah energi yang dapat diserap atau dilepaskan karena perubahan jumlah partikel dari spesies yang diberikan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa ketika molekul bergerak, maka energi potensial akan ikut berubah. Hal ini terjadi karena ketika molekul bergerak, maka konformasi molekul akan berubah dan energi potensial juga berubah. Pada grafik terlihat bahwa pada frame ke-0 hingga 500 menunjukkan perubahan energi potensial sangat tidak beraturan. Ketika mulai dari frame ke-500 menunjukkan perubahan energi potensial menjadi lebih beraturan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam simulasi dinamika molekuler, suatu molekul akan mencari kestabilan dengan energi yang rendah. Berdasarkan grafik energi kinetik, terlihat bahwa pada frame ke-0 hingga 500 menunjukkan perubahan energi kinetik dengan rentang yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa molekul belum bergerak dengan bebas dan energi masih cukup tinggi. Ketika mulai dari frame ke-500, menunjukkan perubahan energi kinetik dengan rentang yang besar, dari energi yang sangat tinggi dan energi yang sangat rendah, sehingga molekul telah mencapai kestabilan. Berdasarkan grafik temperatur, menunjukkan bahwa temperatur dari frame ke-0 hingga 500 relatif lebih stabil. Ketika dari frame ke-500, kemudian temperatur menjadi berfluktuasi. Hal inilah yang menyebabkan energi potensial dan energi kinetik menjadi lebih stabil setelah frame ke-500. Menurut Abraham dan kawan-kawan pada tahun 2016, root mean square deviation bertujuan memperlihatkan protein dalam keadaan tetap stabil dan tidak terdenaturasi. Nilai RMSD sangat baik apabila tidak terjadi fluktuasi yang terlalu tajam hingga 0,1 nanometer. Fluktuasi yang mengalami kenaikan menunjukkan struktur protein mulai terbuka, dan kestabilan fluktuasi menunjukkan bahwa ligan telah mencapai kepada konformasi yang stabil berikatan dengan protein. Fluktuasi grafik RMSD yang terlalu tajam berarti adanya ikatan dari protein yang terlepas sejauh jarak tertentu sehingga protein terdenaturasi. Berdasarkan grafik RMSD menunjukkan kestabilan dari frame ke-100 hingga 700 sebesar 2,5. Setelah itu RMSD turun secara drastis pada frame 900, kemudian naik kembali secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu molekul selalu mencari keadaan yang paling stabil meskipun telah mencapai keadaan yang relatif stabil. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, suatu molekul akan selalu dalam keadaan dinamis untuk memperoleh konformasi yang stabil. Dan suatu molekul akan mencari kestabilan pada energi terendah. Yang kedua, ECP telah mencapai kestabilan pada energi potensial dan energi kinetik dimulai dari waktu ke 500 piktosecond, serta stabil pada suhu 300 Kelvin dengan rentan kestabilan pada waktu 0 sampai 500 piktosecond. Struktur ECP dilihat dari RMSD-nya stabil pada rentan 100 sampai 800 piktosecond.
dan mengalami denaturasi pada 900 piktosecond. Hal ini ditandai dengan adanya fluktuasi pada 900 piktosecond. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa menambah informasi dan juga pengetahuan untuk kita semuanya. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.